Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang manusia harimau atau Khodam Macan Putih. Nah, bagaimana Khodam Macan Putih tersebut, bagaimana asal-usulnya, dan bagaimana cara memakainya, serta bagaimana cara mendapatkannya, manfaatnya. Mari kita simak di channel YouTube Tonatan TV ini. Dan jangan lupa sedulur, bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tonatan TV, silakan tekan tombol subscribe. Dan yang sudah lama mengikuti, tekanlah tombol like, juga kasihlah komentar. Dan saya juga berharap kepada panjenengan pada hari ini, di hari lebaran, juga suasana lebaran masih berjalan, semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sedulurku sekalian yang berbahagia, Khodam Macan Putih. Kalau kemarin kita menceritakan tentang perjalanan manusia harimau, yang mana di Ponorogo ada kisahnya tentang Gunung Seco dan Suromendodo. Khodam Macan Putih ini konon disebut-sebut adalah khodamnya para leluhur. Sedangkan pemilik Khodam Macan Putih ini yang sangat terkenal adalah Siliwangi dan juga panjenengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Prabu Siliwangi pada saat itu dikenal sebagai Raja Maung. Ya, dia suka mengembara, berjalan ke hutan belantara untuk niti priksa keberadaan dari rakyatnya. Pada saat itu Kanjeng Siliwangi di sebuah tempat, sebuah curug, dia ingin beristirahat dan melepas lelah di lokasi tersebut. Tapi ternyata di situ ada penunggunya, dan penunggu ini tidak gembira atau tidak memasang wajah senang ketika Sang Prabu Siliwangi datang. Bahkan dia mengancam dan menyerang dari Sang Prabu Siliwangi. Perkelahian pun terjadi antara penguasa curug dan penguasa Pakuan Pajajaran. Setelah lepas satu hari, maka harimau putih yang berada di curug tersebut bisa ditaklukkan oleh Sang Prabu Siliwangi. Dan mulai saat itu juga harimau putih itulah yang kemudian menjadi pengabdi dan pengawal dari Sang Prabu Siliwangi. Ini dari sebuah kisah narasi yang saya dapat tentang bagaimana keberadaan Khodam Macan Putih di Prabu Siliwangi ini. Khodam, pembantu, jadi ini yang membantu. Kebanyakan dari bangsa jin, katanya demikian. Tapi ada juga yang berkata Khodam itu malaikat bentuknya. Nah, Khodam Macan Putih ini pada masa Kanjeng Sunan Kalijogo juga dipakai dengan beberapa manfaat yang ada. Sedulurku, cara mendapatkan Khodam Macan Putih ini selain datang langsung dari leluhur, jadi turun dari leluhur itu sudah memiliki ilmu Khodam Macan Putih ini, juga ada beberapa jalan yang harus ditempuh bila ingin mendapatkan Khodam Macan Putih. Tetapi sebaiknya untuk penempuan ini panjenengan dibimbing oleh guru spiritual yang mana akan membimbing, mengarahkan panjenengan agar mampu mendapatkan Khodam Macan Putih ini. Dan saya ingatkan juga,
Kalau mencari pembimbing, carilah pembimbing yang dapat dipercaya. Dia kuat dalam tarak, dia kuat dalam tirakat, dan juga mempunyai watak rendah diri. Ini yang saya baca demikian. Karena Khodam Macan Putih inilah nanti yang akan menjadi pendamping panjenengan bila sudah menyelesaikan sebuah tata ritual yang harus dilakoni atau berlaku. Ini juga harus panjenengan jinakkan. Kalau tidak, ada beberapa sifat-sifat yang tidak baik dari khodam tersebut akan mempengaruhi kehidupan panjenengan. Maka untuk penguasaan Khodam Macan Putih ini diperlukan pembimbing spiritual yang memang ahli di bidang Khodam Macan Putih ini. Sedulurku sekalian, ada yang tirakat ini dengan cara poso lepas. Poso lepas ini adalah poso tidak makan, tidak minum. Kalau misalnya jam 6 malam, 6 petang itu mulai puasa, ini dihitung berapa hari, berapa malam dia lepas, dan pada jam itu juga yang sama dia berbuka. Setelah itu pati geni. Biasanya ada yang 3 hari 3 malam lepas, ada yang 3 hari 3 malam puasa dan melek wengi, itu melek wengi, melek. Dan nanti 1 malamnya adalah tirakat dengan pati geni, atau puasa tidak melihat sinar atau cahaya. Ada juga cara yang 7 hari itu puasa, lalu pada berikutnya adalah pati geni. Nah, setelah khodam ini bisa didapat, maka khodam harus dijinakkan dengan beberapa hal. Anda tidak boleh bersikap seperti harimau ini, tapi Anda tetap menjadi manusia yang bisa berjalan dengan jati dirinya. Tidak tantangan. Karena khodam ini mau tidak mau akan mempengaruhi perilaku dan sifat dari pemilik khodam tersebut. Nah, setelah itu, maka manfaat-manfaat Khodam Macan Putih itu mampu panjenengan gunakan. Sedulur sekalian, ada beberapa manfaat dari Khodam Macan Putih ini. Yang pertama tentu adalah kewibawaan. Kewibawaan menambah wibawaan dari yang memiliki Khodam Macan Putih. Selain itu juga karismatik. Jadi wibawa dan karisma ini dia akan disegani oleh berbagai kalangan. Bahkan ada yang disegani oleh makhluk-makhluk lain juga. Ini Khodam Macan Putih itu seperti itu memangnya. Yang kedua, cara bicaranya saja sudah mantap dan mudah untuk memberikan hal-hal yang baik. Jadi cara bicara itu mudah sekali, menerangkan itu jelas, gamblang gitu loh. Maka dia mampu mempengaruhi banyak orang. Yang ketiga, punya daya tangkap indrawi yang luar biasa. Jadi ada masalah apa yang akan terjadi atau ada bahaya yang mengancamnya, pemilik Khodam Macan Putih ini sudah mampu merasakan sebelumnya. Nah, manfaat-manfaat lain kita beberkan pada video yang lain. Namun saya ingatkan sekali lagi, kalau memang ingin memiliki Khodam Macan Putih ini, carilah pembimbing yang tepat. Menurutku, bila panjenengan memang ingin mendapatkan Khodam Macan Putih ini, saya harapkan panjenengan mampu untuk mencari pembimbing. Golek-o pembimbing, golek-o guru. Ojo nglakoni dewi. Soalnya nglakoni dewi itu kebanyakan dadi segli. Maka carilah guru, cari pembimbing yang benar-benar ahli tirakat, ahli rialat, ahli dalam bidang khodam. Karena bentuknya adalah biasanya yang saat ini marak itu adalah jin. Nah, bagaimana cara membentuk jimat
jimat macan putih yang nanti bila ini dari barang nanti juga akan kita jabarkan pada video yang lain. Sedulurku, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.